Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya ingin sekali membagi pengalaman saya yang selama ini saya hadapi sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru kita tidak lepas dari pembuatan soal. Biasanya pembuatan soal ini dilakukan di Microsoft Word. Nah, ini biasanya ketika saya membuat soal-soal di dalam menggunakan Microsoft Word, dalam menghadapi soal-soal PTS, ya, kemudian soal-soal PAS, penilaian akhir semester, itu biasanya mengalami hambatan. Kenapa? Karena di sini biasanya kita itu membuat soal-soal secara bergilir, dalam arti setiap sekolah itu punya tugas masing-masing di dalam membuat soal. Nah, dari soal-soal yang ditugaskan tadi, kita kembali mengumpulkan ke grup, ya. Kalau di sini kita sekolah biasanya menggunakan grup binaan, ya, binaan sekolah. Nah, di situ soal-soal tadi dikumpulkan kembali. Nah, ketika kami menerima soal-soal dalam bentuk soal yang sudah jadi, biasanya ini soal-soal ini ada sekali yang mungkin kalau pengalaman saya ini sulit untuk saya edit, ya, karena biasanya kendalanya ada soal-soal yang dia hampir makan banyak lembar, ya, karena nanti pada saat kita menggandakan soal biasanya terlalu banyak lembar soal yang harus kita gandakan. Nah, ini saya di sini akan memberikan sedikit pengalaman, ya, bagaimana kita lebih mempersempit, ya, agar nanti pada saat pengetikan soalnya itu akan lebih ringkas, ya, karena akan menyangkut biaya penggandaan soal. Biasanya kendala ini ketika kita di sekolah-sekolah swasta. Nanti akan saya tunjukkan, ya, bagaimana ada soal yang pernah saya terima dan itu dari 5 lembar soal, ya, saya bisa edit dalam 2 lembar. Nah, ini pengalaman yang pernah saya temukan. Mudah-mudahan nanti hal ini dapat berguna, ya, kepada rekan-rekan guru, ya, rekan-rekan guru yang nanti biasanya ditugaskan untuk membuatan soal, ya, dalam Microsoft Word. Karena ada beberapa di antara guru-guru yang mungkin, ya, secara teknis mengajar mungkin sudah baik, ya, sudah pengalaman, tapi pada saat dia membuat soal karena berhubungan dengan dunia komputer, ya, dunia aplikasi dan lain sebagainya, biasanya dia belum ada pengalaman untuk tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa menjadi pengalaman bagi kita semua, terutama rekan-rekan guru dan mungkin bagi teman-teman semuanya. Nah, nanti akan saya tunjukkan secara contoh, ya, yang pernah saya terima dari 5 lembar soal, 5 lembar halaman, ya, soal dapat saya bisa edit, saya ringkas menjadi 2 halaman. Baiklah, langsung saja saya jelaskan di sini. Ini contoh soal yang pernah saya terima ketika pelaksanaan PTS, ya, penilaian tengah semester. Nah, di sini kebetulan soal mata pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, ya, atau rekan-rekan lihat di sini ada 5 halaman. Ya, 5 halaman di sini, ya, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Nah, di sini nanti soal-soalnya bentuknya seperti ini, ya. Ini yang saya terima. Nah, dari 5 halaman soal yang telah saya sajikan di sini, ini dapat kita buat, ya, atau kita rubah, ya, atau kita edit menjadi halaman yang lebih sedikit. Ya, mungkin kita bisa menjadikannya 2 halaman, 3 halaman, ya. Untuk itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya, dan sebelumnya saya tunjukkan, ya, soal yang telah saya edit, ya, dari soal ini menjadi 2 halaman. Nah, ini, ya, jadi saya buat menjadi 2 halaman di sini. Ya, saya buat menjadi 2 halaman. Nah, nanti akan saya jelaskan, ya, secara singkat, ya, bagaimana cara pengeditannya. Sebelum kita mengedit, kita juga perlu mempertimbangkan untuk kelas berapa, ya, karena kebetulan di sini kelas 5, ya, itu tidak memerlukan kesulitan, ya, bagi seorang anak di dalam membaca tulisan di soal-soal tersebut.
Nah, ini yang saya lihat di sini yang pertama ya, dia menggunakan langsung ya itu adalah numbering ya, penomoran halaman. Nah, biasanya saya tidak menggunakan numbering ya, saya tidak menggunakan numbering karena apabila nanti soal-soal tersebut diedit oleh rekan-rekan guru di sekolah lain, dia bukannya tidak bisa, dia akan menemukan sedikit kesulitan. Ya, karena apabila nanti kita kopikan, ya kita copy, seandainya sekolah lain ingin mengubah, apabila kita kopikan, maka penomoran ini akan ikut serta, ya, dan dia akan sulit untuk diedit kembali di lembar yang dia mau edit. Ya, biasakan di sini saya tidak menggunakan numbering, jadi saya menggunakan langsung ya dengan tulisan dan saya pengaturan tabnya ya. Dan untuk lebih mempersingkat ya, biasanya nanti ya untuk kelas tinggi ya seperti kelas 4, 5, 6 kita bisa menggunakan eh, dua halaman, maaf, dua kolom ya, dengan dua kolom seperti yang saya lakukan di sini ya, dengan menggunakan dua kolom. Nah, di sini. Kemudian nanti juga tulisannya kita rubah ya, bentuk tulisannya, ya, kemudian ukuran tulisannya. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah penomoran halaman. Nah, ini seharusnya tidak perlu. Ya, karena nanti si pengedit akan menemukan kesulitan saat dia mau mengcopy. Nah, jadi kalau saya di sini ya saya tidak menggunakan. Ya, saya tidak menggunakan ya. Nah, saya tidak menggunakan penomoran halaman secara otomatis ya di Microsoft Word. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengetikan ya, biasanya dibiasakan ya, itu kita mengadakan pengaturan-pengaturan halaman terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu layout. Di menu layout kita masuk ke margin. Nah, di margin di sini kita pilih custom margin. Nah, di custom margin nanti kita tinggal atur ya, batas atasnya di top ini berapa ya. Kalau seandainya kita menggunakan lembar atau kertas ukuran A4 ya, kita bisa 2 cm atau 1,5. Nah, di sini kemudian kiri ya, karena di sini saya menggunakan dua kolom ya. Nah, saya menggunakan 1,5 cm ya untuk kirinya, batas kirinya, kemudian batas kanannya saya juga ubah menjadi 1,5. Nah, ini boleh ya 2,5 atau 2. Nah, kemudian kita lihat ukuran kertasnya. Ya, kalau kita menggunakan A4, bisa juga biasanya soal itu menggunakan legal. Legal kalau di kertas itu F4. Ya, legal. Nah, di sini saya menggunakan A4. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita oke. Nah, lalu kemudian kita masuk ke menu home. Ya, kita masuk ke menu home, kita atur ya line spacingnya. Di sini line and paragraph spacingnya. Nah, karena apabila kita tidak melakukan pengaturan ini, nanti apabila kita enter, dia lompatnya terlalu jauh, ya, jarak antar barisnya terlalu jauh. Nah, kita atur di sini line and paragraph spacingnya. Di sini kita masuk ke line spacing. Line spacing pada tab spacingnya di bagian after kita nolkan di sini. Kita nolkan, ya, kemudian oke. Nah, kemudian kita klik lagi di sini line and paragraph spacing. Di sini kita bisa menggunakan 1 atau 1,15 atau 1,5. Biasanya saya menggunakan 1. Ya, menggunakan 1. Di sini saya klik. Lalu kemudian ukuran hurufnya dan kemudian jenis hurufnya saya ubah. Di sini saya bisa biasanya menggunakan Times New Roman. Ya, kemudian tulisan 11. Nah, ini untuk kelas-kelas biasa saya lakukan untuk kelas-kelas tinggi. Nah, setelah itu baru nanti saya membuat perintah ya. Contoh umpamanya kita membuat tiga bagian ya. Ya, ada pilihan ganda, kemudian isian, dan yang ketiga jawaban uraian ya, atau uraian. Nah, di sini saya lihat di sini ya, banyak sekali yang kurang memperhatikan cara-cara pengetikan seperti ini. Nah, di sini nanti saya belum menjelaskan ya bagaimana cara membuat
tentang jenis tes apa ya. Nah, jadi di sini saya hanya mengajarkan atau memberikan penjelasan bagaimana kita melakukan pengetikan awal. Nah, contoh di sini umpamanya kita soal pilihan ganda ya. Soal pilihan ganda. Nah, di sini umpamanya Romawi pertama ya. Kemudian kita adakan pengaturan, kita biasa di sini yang kurang kita perhatikan ya. Nah, di sini kita menggunakan ini ya. Oke. Nah, di sini itu hanging indent. Jadi ada first indent, first line indent dan hanging indent. Nah, ini kita geser, kemudian kita tekan tombol tab. Nah, kita buat perintahnya. Pilihlah A, B, C, atau D untuk jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Enter. Nah, nanti kita masuk ke soal nomor 1 ya, dan seterusnya. Kita di sini pertama untuk saya biasa pengalaman saya tekan dulu ya spasi di sini 1, 2, 3 kali baru saya tulis nomor 1. Kemudian titik. Nah, kemudian ini ya yang hanging indentnya saya geser. Oke. Nah, kemudian saya tab. Tab, kemudian masuk ke A, ya umpamanya kata pilihan ganda A, karena di sini saya menggunakan 2 kolom, bisa nanti kalau apabila jawabannya panjang kita bisa ke bawah, apabila singkat kita bisa langsung buat tab di sini. Ya, tab di sini, kita tab C, kemudian kita enter, kemudian kita di sini B, kemudian ini D. Lalu nomor 2. 1, 2, 3 ya. Nah, ini kemudian nanti tab-tab itu nanti akan mengikuti tab di atasnya. 1, 2, 3 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya, di sini 4 baru ya. Jadi kita tekan dulu spasinya 1, 2, 3, 5. Nah, apabila sampai nanti nomor 10 kita 1 saja. 1 kali kemudian tulis 10 kemudian titik. Ya, nanti titiknya dia akan sejajar. Oke. Baru nanti kita masuk ke Romawi kedua ya, atau bagian kedua. Ya, gini kita tekan spasi sekali ya. Kemudian Romawi kedua, kemudian tab ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian enter. Kemudian umpamanya kita mau lanjut ke nomor 11 atau nomor 1 lagi boleh. Ya, umpamanya 11 berarti kita tinggal tekan spasi sekali, kemudian 11. Ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya cara-cara seperti ini. Jadi apabila nanti rekan-rekan guru dari sekolah lain ingin mengubah ya, dia tinggal mengcopy-copy saja. Ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu ya. Jadi ini yang hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Dan kemudian yang berikutnya apabila memasukkan gambar, ya. Memasukkan gambar sebagai contoh di sini umpamanya saya masukkan gambar, ya, nomor 1. Contoh, perhatikan ya gambar di bawah ini. Di bawah ini, ya. Nah, umpamanya kita enter. Ya, kita tab lagi, kita masukkan gambar. Nah, kita masukkan gambar, ya kita pilih di mana gambar yang kita simpan. Nah, sampai sini. Nah, umpamanya di sini kita masukkan gambar bebek umpamanya. Nah, di sini apabila tidak kita atur ya dari gambar ini, maka dia akan sulit untuk digeser. Nah, ini juga saya sering menemukan, ya. Jadi saya sering kali menemukan. Nah, agar dia mudah untuk digeser, kita klik kanan. Atau di sini di format kita pilih wrap text. Ya, kita klik kanan, kemudian wrap text, kemudian in front of. Nah, ini nanti akan lebih mudah digeser-gesernya. Ya, kita tempatkan di mana akan lebih mudah dia. Dan kita bisa perkecil. Oke, ini yang biasanya hampir dilupakan. Ya, karena di sini pada saat mengetik soal ini perlu keahlian khusus ya. Ya, jadi terkadang yang seperti saya jelaskan di awal
guru pun terkadang memiliki kendala pada saat melakukan proses pengetikan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya akan saya jelaskan di sini, apabila kita masukkan gambar, terkadang kita masukkan gambar asli yang kita ambil dari Google atau gambar apapun yang diambil, yaitu biasanya gambarnya terlalu gelap. Ya, gambar terlalu gelap, nanti apabila di print ya dengan black and white ya print, ya nanti akan gelap ya. Bahkan kalau di fotokopi akan gelap, tidak tampak ya jelas gambarnya. Nah, ini perlu dilakukan pengaturan. Sebagai contoh di sini umpamanya saya masukkan gambar ya. Contoh ya di sini insert picture. Kemudian di sini umpamanya saya masukkan gambar contoh ya. Nah, umpamanya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita urap teks dulu di sini ya, in front of. Nah, ini gambarnya ini bisa ya kita klik ya. Jadi sebelum kita masukkan, ya contoh kita tulis dulu perintahnya, perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Nah, ini kan gambarnya terkadang kalau kita print ya atau kita gandakan terlalu gelap. Ini bisa kita lebih terangkan. Nah, kita masuk ke menu format. Kemudian di sini bagian adjust ya, correction. Nah, ini kita bisa perjelas ya. Nah, ini kita tinggal atur dari sini. Nah, kita atur kecerahannya ya. Nah, biar nanti apabila di print tidak terlalu gelap. Nah, ini yang terkadang juga masih kurang diperhatikan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan apabila kita membuat ketikan-ketikan soal di dalam Microsoft Word. Nah, berikutnya apabila nanti soal Bapak Ibu ya atau rekan-rekan sudah selesai, ya bisa kita buat ya apabila tadi 2 kolom ya, umpamanya untuk bagian pilihan ganda kita buat 2 kolom. Ya, jadi tinggal kita sorot sampai nomor berapa, ya kemudian kita pilih layout, kemudian di sini kita pilih ya kolom, kemudian kita pilih to. Nah, ini ya, jadi nanti soalnya itu akan berubah menjadi 2 kolom. Ya, jadi kalau kita ini kan Pak, ini soal nomor 3 ya. Nomor 3 A, kemudian B, D ya. Nah, ini umpamanya nomor 4 ya. Kemudian nomor 5 ya. Nah, ini ya. Jadi tergantung Bapak Ibu, apabila bagian pertamanya pilihan ganda, bagian kedua yang 1 kolom tinggal diatur ya dari layout. Ya di sini pilih. Ya, kita lihat jadi berubah jadi kolom, 1 kolom lagi atau 2 kolom. Nah, kemudian di sini kembali lagi ke contoh yang saya berikan di awal ya. Jadi saya sudah membuat dari 5 lembar ini bisa menjadi 2 lembar. Nah, terakhir yang ingin saya jelaskan di sini membuat kopnya. Ya, tinggal di sini kita enter saja. Kita enter, kemudian kita masuk lagi ke baris yang pertama, tinggal kita tulis ya umpamanya soal penilaian tengah semester genap ya. Kemudian enter, umpamanya SD Bapak Ibu apa ya. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini bisa kita ini kan, mungkin nanti akan kita buat logo sekolah. Wah, ini di sini nama ya. Namanya ya. Kemudian di sini kita buat tab. Ya. Kita buat tab, tanda tab ya. Nah, kemudian nanti kita langsung tekan tombol tab. Ya, titik 2. Kemudian kita tulis di sini, kita buat penempatan namanya. Kemudian umpamanya di sini bisa langsung kita tulis kelasnya. Ya, kelas 5 umpamanya. Oke. Dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Mungkin di sebelah kanannya kita buat tanggal ya, kita tinggal tab.
ya, tanggal, hari, koma, tanggal. Oke. Nah, jadi apabila kurang ini kita tinggal backspace saja. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita bikin ke tengah ya, rata tengah. Nah, ini hurufnya kita besarkan ya dengan menggunakan ini boleh ya, increase font size ya untuk mengecilkan dengan yang ini, atau kita bisa menggunakan ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu ya. Jadi dari apa yang saya jelaskan di sini, dari 5 halaman tadi ya, itu bisa kita ubah menjadi beberapa halaman. Dan perlu juga diperhatikan cara pengetikannya ya, agar apabila nanti rekan-rekan guru dari sekolah lain dapat mengubah atau mengedit dengan lebih leluasa. Demikianlah apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu ya, terutama pada saat membuat soal-soal latihan, tes dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih.